Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang super penting yang jadi jantungnya jaminan mutu di industri farmasi. Yup, kita akan kupas tuntas soal sampling dan in-process control atau yang sering disingkat IPC. Anggap aja mereka ini duo penjaga gerbang yang memastikan setiap obat yang sampai ke tangan kita itu aman dan berkualitas. Coba deh, pernah nggak sih kepikiran waktu kita buka botol obat, gimana caranya kita bisa seyakin itu kalau tablet pertama, tablet di tengah, sampai tablet terakhir, itu isinya sama persis. Dosisnya, kualitasnya, keamanannya, semua identik. Nah, ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah hasil dari sebuah sistem pengawasan yang luar biasa ketat. Dan jawaban dari rasa penasaran tadi, ya itu ada di dua pilar utama dalam sistem mutu farmasi. Dua pilar inilah yang bekerja tanpa henti, dari mulai bahan baku datang sampai produknya jadi. Oke, kenalan yuk sama dua pahlawan mutu kita, sampling dan in-process control. Keduanya ini ibarat duo dinamis yang nggak terpisahkan. Mereka kerja bareng di sepanjang lini produksi buat mastiin nggak ada satupun masalah yang bisa lolos. Oke, kita bedah satu-satu ya. Pertama, sampling. Gini deh, bayangin kita harus periksa kualitas gandum satu truk penuh. Nggak mungkin kan kita cek satu persatu butilnya? Nah, yang kita lakukan adalah mengambil beberapa genggam dari titik-titik yang berbeda. Genggaman inilah yang namanya sampel. Di industri farmasi, sampel ini harus benar-benar mewakili kualitas seluruh batch. Bayangin, nasib satu batch yang beratnya bisa bertonton itu ditentukan dari hasil uji sampel yang cuma segenggam ini. Krusial banget kan? Nah, sekarang pasangannya nih, in-process control atau IPC. Kalau sampling itu ibarat kita ambil foto atau snapshot kualitas di satu waktu, IPC ini dia itu kayak CCTV yang nyala terus-menerus selama proses produksi. IPC itu serangkaian pengecekan yang dilakuin saat produksi lagi berjalan. Jadi tujuannya itu lebih ke pencegahan, bukan cuma deteksi. Dia bisa nangkap potensi masalah sebelum satu batch selesai, jadi bisa hemat waktu, biaya, dan yang paling penting, kualitasnya terjaga. Jadi, intinya buat apa sih repot-repot ngelakuin semua ini? Tujuannya jelas banget. Pertama, biar kualitas produknya konsisten. Kedua, biar prosesnya terpantau terus. Ketiga, kalau ada penyimpangan, bisa ketahuan dari awal. Nah, data dari sinilah yang jadi dasar buat tim quality untuk bilang, oke, batch ini boleh lanjut, atau wah, batch ini harus ditolak. Dan semua ini wajib hukumnya untuk memenuhi aturan CPOB. Oke, pertanyaan berikutnya. Gimana caranya ngambil sampel yang benar-benar mewakili itu? Apa asal comot aja? Tentu enggak. Pengambilan sampel di farmasi itu ada ilmunya. Pakai metode statistik yang valid, biar resiko kita salah ambil keputusan itu sekecil mungkin. Nah, ini ada beberapa contoh polanya. Coba kita lihat ya. Untuk bahan baku, sering banget dipakai pola akar N tambah 1. Simpelnya, kalau ada 25 drum bahan baku, kita nggak perlu ambil sampel dari semua drum. Cukup dari akar 25, yaitu 5 ditambah 1. Jadi kita cuma ambil sampel dari 6 drum. Efisien kan? Beda lagi buat produk jadi. Biasanya pakai standar statistik yang lebih rumit kayak AKIL. Kalau buat IPC, seringnya pakai composite sampling. Jadi kita ambil sampel dari atas, tengah, bawah, terus dicampur jadi satu. Biar apa? Biar dapat gambaran rata-rata dari seluruh campuran. Prosedurnya sendiri, wah ini ketat banget, nggak bisa sembarangan. Semuanya harus terstandarisasi. Mulai dari siapin APD dan alat yang steril, cek nomor lotnya benar atau enggak, ambil sampelnya pakai teknik yang pas, sampai ngasih label yang jelas. Setiap langkah, tanpa kecuali, wajib dicatat. Ingat ya prinsipnya, kalau nggak ada catatannya, dianggap nggak pernah dikerjakan. Oke, kita balik lagi ke IPC. Kalau tadi kita bilang dia itu CCTV, IPC ini juga bisa kita sebut sebagai sistem alarm paling canggih di lini produksi. Dia ini jadi mata dan telinganya tim quality control yang mastiin semua proses berjalan di rel yang benar. Nah, di dalam IPC ini ada dua level peringatan yang wajib kita tahu, alert limit dan action limit. Anggap aja kayak lampu lalu lintas. Alert limit itu lampu kuningnya. Kalau hasil cek kita melewati batas ini, artinya hati-hati, ada yang mulai aneh nih. Produksi belum tentu berhenti, tapi pemantauan harus lebih sering. Tapi, kalau yang kena itu action limit, nah ini udah lampu merah. Artinya, proses wajib berhenti, produknya langsung dikarantina, dan harus ada investigasi mendalam. Ini sistem pengaman berlapis yang penting banget. Terus, apa aja sih yang dicek? Macem-macem banget, tergantung produknya. Kalau tablet, yang paling umum itu ya kita cek kekerasannya. Jangan sampai terlalu gampang hancur atau malah terlalu keras. Terus, keseragaman bobotnya juga dicek. Kalau bentuknya sirup, beda lagi ceritanya. Kita cek pH-nya, kekentalannya, dan lain-lain. Masing-masing punya batas amannya sendiri.
Teori udah, konsep udah, sekarang biar lebih kebayang, kita masuk ke contoh kasus nyata. Gimana sih kalau ada masalah beneran di lapangan? Yuk kita bedah kasusnya. Oke, bayangin situasinya. Ada sebuah pabrik obat lagi produksi tablet amoxicillin 500 mg. Tiba-tiba, ada laporan kalau 3 batch produksi berturut-turut gagal dalam uji keseragaman bobot. Wah, ini alarm besar, artinya ada yang salah dan harus segera dicari penyebabnya. Dan ini dia biang keroknya. Hasil uji menunjukkan nilai RSD atau simpangan baku relatif sebesar 2,8%. Padahal lampu merahnya atau action limitnya itu di angka maksimal 2%. Jelas lewat kan? Ini bukti nyata kalau proses produksinya udah nggak terkendali lagi. Tim langsung turun tangan buat investigasi. Dan ternyata ketemu banyak banget lubangnya. Pertama, IPC keseragaman bobot cuma dilakuin sekali per batch, padahal harusnya minimal 3 kali, di awal, tengah, sama akhir. Kedua, ternyata mereka baru ganti mesin tapi nggak melakukan validasi ulang. Ketiga, di SOP-nya bahkan nggak ada alert limit atau lampu kuning. Dan yang terakhir, operatornya nggak dapat pelatihan lagi setelah mesin baru dipasang. Wah, ini sih benar-benar resep jitu untuk menciptakan masalah. Nah, dari temuan itu, langsung deh dibikin rencana perbaikan, atau yang biasa kita sebut CAPA, Corrective and Preventive Action. SOP-nya direvisi, frekuensi IPC ditambah, proses dengan mesin baru wajib divalidasi ulang, alert limit dan action limitnya ditulis jelas, dan yang paling penting, semua operator dan tim QC di-training lagi. Intinya, semua lubang yang tadi ditemuin itu ditambal satu persatu, biar nggak kejadian lagi. Oke, jadi dari semua obrolan kita hari ini, ada beberapa poin penting banget yang harus kita pegang. 1. Sampling yang representatif itu fondasi dari semua keputusan mutu. 2. IPC itu bukan cuma sekedar checklist formalitas, tapi dia adalah garis pertahanan pertama. 3. Alert dan action limit itu sistem alarm yang harus dipahami semua orang. Dan terakhir, SOP itu bukan dokumen mati yang dipajang, tapi dokumen yang hidup yang harus selalu diupdate. Dan sebagai penutup, ada satu kalimat sakti di industri farmasi yang wajib kita ingat selalu. Jika tidak terdokumentasi, maka dianggap tidak terjadi. Setiap tindakan, setiap pengecekan, setiap angka, semuanya harus tercatat. Karena pada akhirnya, catatan itulah yang jadi bukti kalau kita sudah melakukan segalanya dengan benar demi menjamin kualitas dan keamanan obat untuk pasien. Terima kasih banyak ya sudah menyimak obrolan kita kali ini.